teman-teman. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam ya. Oke semua, semoga dalam keadaan sehat. Karena sudah bisa lepas masker teman-teman. Ya biarpun cuma ruangan terbuka ya. Mungkin ke gunung bolehlah lepas masker. Oke, jumpa lagi bersama saya. Di kesempatan kita kali ini saya akan sedikit membahas teman-teman tentang part jeroan dari mesin ZS yang sudah dibongkar ini ya. Jadi video pembongkarannya sudah di video sebelumnya teman-teman. Jadi yang belum nonton silahkan nonton dulu. Nah, untuk video kita kali ini saya akan memberi sedikit informasi teman-teman tentang part-part apa saja yang perlu dibenahi dan part apa saja yang bisa disubstitusi teman-teman. Dari motor lokaran Indo tentunya ya. Mungkin dari Grand, dari Supra atau C-Series, atau mungkin dari motor-motor lainnya teman-teman. Oke, bukan gini menggurui ya, tapi ini tentang ya pengalaman mungkin dari grup-grup mesin ZS juga yang dari luar teman-teman. Jadi sekalian aja kita berbagi ilmu, berbagi informasi mungkin bagi pengguna yang udah pakai mesin ini ya teman-teman, yang mungkin ada trouble atau gimana. Sekalian bongkar, mungkin ada part-part yang masih perlu diperbaiki agar tidak merusak part lain ya. Nah, untuk menjawab juga penasaran teman-teman mengenai part-part yang susah dicari. Oke. Pertama, mungkin dari packingnya ya teman-teman. Oke, banyak teman-teman yang mungkin ada di channel-channel lain yang bilang apakah packing dari C-Series ini teman-teman. Ini adalah part packing dari aslinya ya. Presisi masih bisa digunakan teman-teman. Tapi untuk menjawab juga apakah nanti kedepannya bisa pakai packing Grand, packing Supra atau gimana teman-teman. Jadi sekarang akan kita bahas. Nah, untuk packing teman-teman, untuk packing tengah, apakah packing Grand itu PNP? Saya jawab tidak ya. Sini untuk perbedaannya itu ada pada ini ya teman-teman. Jadi untuk bagian dari pernapasan hawanya ini agak lebih cenderung mundur ya teman-teman, lebih cenderung mepet pada subnya yang penggerak rasionya. Kemudian kalau bagian yang selain itu hampir sama teman-teman, cuma perbedaannya di sini sama di sini ya. Kebetulan saya udah beli juga untuk packingnya, makanya saya bisa jawab apakah bisa PNP atau tidak. Jadi jawabannya itu adalah tidak teman-teman. Ada bagian-bagian yang memang tidak pas untuk kita pasang. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk bagian bawahnya udah pas ya. Kecuali bagian dari rumah ini perlu agak dipotong sedikit. Kemudian bagian sini untuk lubang baut sama teman-teman. Lubang baut sama. Cuma bagian yang paling beda itu bagian sini teman-teman. Nah, di sini bolong teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti mau pasang dari packing Grand atau Supra ini, itu nanti kita perlu untuk menambahkan silikon di sini teman-teman. Silikon ya, agak lebih tebal biar nanti bisa kegencet teman-teman. Agar olinya itu tidak langsung masuk ke sini, jadi langsung terobos, bisa kalau RPM tinggi bisa keluar teman-teman. Ini selang hawa. Kemudian untuk bagian sini, bagian atas packingnya ini sangat mepet teman-teman. Kalau yang aslinya dia pas presisi mengikuti dari bentuk crankcase ya. Tapi kalau untuk Grand ini dia cenderung kenanya sedikit sekali teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat, saya geser sedikit sudah kelihatan ya. Nggak ada 1 mili dia nyentuh teman-teman. Jadi ini sangat rawan. Mungkin kalau untuk pemasangannya bisa dikasih
sealer atau silikon ya, silikon untuk packing agak lebih tebal teman-teman, jadi agar aman. Apakah PNP? Jadi jawabannya adalah tidak teman-teman, kita perlu penyesuaian sedikit ya. Untuk lubang-lubang yang lain hampir sama, seperti itu teman-teman. Nah, untuk packing kopling juga sama seperti itu teman-teman. Jadi untuk pak kopling, nah untuk pak kopling sini ada sedikit yang dipotong agar dia bisa pas lubangnya teman-teman, tidak menghalangi ya, tidak terhalangi oleh ini. Jadi ini perlu sedikit dipotong. Kalau untuk lubang-lubangnya pas teman-teman. Tapi yang paling riskan adalah di sini teman-teman. Karena ini adalah 5 percepatan dan gear dari gininya adalah gear selahnya ada perantaranya sini ya. Jadi ini cenderung bentuknya itu agak melengkung teman-teman. Bukan lurus seperti grand ya. Jadi di sini agak mepet sekali, tapi masih bisa sedikit. Tapi biar lebih aman dikasih silikon aja ya. Untuk packing kopling ya masih bisa lah, untuk substitusi lebih aman teman-teman. Itu untuk jadi perhatian teman-teman yang sudah bongkar, mungkin packingnya rusak ya, pas ganti kampas kopling mungkin. Nah, setelah packing yang kedua itu adalah ini teman-teman, roches. Untuk roches ini sudah saya rubah, memakai yang lebih besar dan ada innernya teman-teman. Ada inner seperti ini, jadi dia lebih aman. Ini juga bagian yang sangat krusial sekali, yang sering patah ya untuk pengguna mesin ZS. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah pengguna ini pasti, bukan pasti sih, kalau emang sudah patah penyebabnya adalah ini ya. Kalau yang lama itu untuk innernya tidak isi teman-teman, jadi kalau misalnya ada perlu gesekan itu dia adalah kenanya di sini. Ini juga sudah ada bekasnya sedikit. Nah ini teman-teman, sudah ada bekasnya sedikit. Jadi rawannya di sini dia. Ketika kita memutar selah ini, sebentar, untuk gear selahnya kita ambil dulu teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Dengan kompresi yang lumayan yahut ya untuk mesin ini. Jadi ketika kita menselah dari mesin ini dengan kompresi yang tinggi, dia akan terbebani pada as ini teman-teman. Jadi dia cenderung untuk skunirnya itu nahan. Kemudian yang terbebani adalah ini, dia akan mengongkek lebih ke atas teman-teman, supaya lebih bisa gerak dia ya. Otomatis yang kena itu adalah bagian sini teman-teman. Ini akan diongkek ke atas karena ini sudah tidak bisa diputar karena kompresi, beban kompresi. Ini akan bergerak ke atas dan membuat ini patah teman-teman. Jadi seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang pengguna mesin ZS, mungkin kalau memang pakai untuk harian, mendingan ya dari pistonnya itu sedikit dipapas agar kompresi itu menurun teman-teman, agak sedikit berkurang. Jadi tidak terlalu terbebani dari as ini ya. Karena untuk as ini lumayan tidak bisa diorder di Indo. Jadi kemungkinan di luar teman-teman. Yang bilang harganya 300.000 itu jangan dihiraukan ya. Jadi untuk harganya ini belum harga dari luar ya. Sempat tanya juga di pihak SND, ternyata untuk part-part ini juga agak sedikit susah, part-part pisahan soalnya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah itu untuk crankcase-nya. Kemudian setelah itu masalah di sini teman-teman. Untuk mesin
SND mungkin versinya Cina ya. Wah, hujan. Untuk versi Cina mungkin untuk pelindung dari Starshipnya ini mungkin sudah isi ya teman-teman. Jadi udah aman sih. Tapi kalau untuk mesin ini punyanya Thailand, produksinya Thailand, jadi untuk Starshipnya ini belum isi teman-teman. Tapi untungnya saya pakai sekian waktu nggak pernah kendala ya di persneling. Nah, daripada nanti nunggu kendala, mending saya buatkan aja teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Ini adalah pembatas dari selektornya agar tidak lompat keluar teman-teman. Jadi yang paling sering terjadi itu adalah seperti ini teman-teman. Saat dia gigi setelah masuk, terutama ya netral, dia akan lompat seperti ini teman-teman. Lompat seperti ini ya, melewati dari alurnya. Itu paling sering terjadi. Jadi kalau udah ada penahan seperti ini, jadi dia nggak akan keluar teman-teman. Jadi logikanya seperti itu ya. Dan udah dibuktikan juga di luar-luar teman-teman, yang pengguna mesin dengan ada tulisannya itu adalah produknya Thailand ya teman-teman. Tapi di luar juga banyak, di luar negeri maksudnya juga banyak yang ada tulisan merek Songsen ya teman-teman. Jadi kalau yang nggak ada merek di bak koplingnya itu udah buatan Cina ya. Nggak tahu untuk perakitan atau gimana, kurang tahu teman-teman. Jadi seperti itu. Ini crankcase-nya yang sudah dicowak teman-teman. Jaga-jaga siapa tahu hilap, nanti masukin piston ya yang ukuran 70. Jadi nggak usah bongkar-bongkar lagi untuk gedein crankcase teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan dagingnya juga udah masih tebal teman-teman, agar packing yang asli masih bisa dipakai ya. Nah, setelah itu kita bahas apa lagi ya teman-teman. Nah, bandul. Kita bahas bandul. Nah, untuk bandulnya ini, untuk torsinya udah digeser teman-teman. Untuk torsinya ini dari bawaannya udah digeser ya. Nah, udah kembali lagi teman-teman. Jadi untuk torsinya sudah digeser. Kemudian untuk laharnya ini ternyata lebih besar teman-teman. Belum sempat tak ukur ya untuk ukurannya. Untuk kodenya juga kurang begitu jelas karena barang luar. Ini bukan kode umum di Indonesia teman-teman. Untuk stangnya dia lebih pendek dari C series. Ini juga nanti aja pas kita mungkin ganti stang seher, kita cari substitusinya teman-teman. Ya kurang lebihnya bisa kita papas di piston aja sih. Untuk pen 26, cuma itu aja bekal kita teman-teman. Oke, setelah itu untuk packing kita nggak bisa substitusi sama motor lain. Ini khusus ya. Kemudian untuk kampas kopling ini sama punyanya Grand, punyanya GL, Tiger sama teman-teman. Kebetulan ini untuk ronsel, untuk gini juga sama kayak C series. Untuk penahanan pernya dan lahar-laharnya juga sama. Kalau untuk Tiger juga sama, posisi bautnya juga sama teman-teman. Cuma yang beda itu adalah lumah laharnya lebih besar ya. Untuk Tiger, untuk GL. Kemudian untuk drop gearnya ini sama dengan Win. Bedanya cuma dia isi gear selahan ini nyatu sama gear schooner ya teman-teman. Jadi untuk substitusi dari gearnya ini tidak bisa ya. Untuk mangkoknya ini kalau emang SC tidak ada yang bisa teman-teman, tidak cocok.
untuk motor apapun, karena lubangnya ini juga kecil. Kemudian mungkin untuk karet kopling mungkin sama ya, sama Grand. Kemudian untuk gearnya ini nggak ada yang cocok, udah sempet browsing, tanya-tanya juga nggak ada yang cocok teman-teman. Jadi nanti kalau misal mau ganti, nggak bisa kita ganti set ya untuk bak mangkoknya ini, mungkin mengganti mangkoknya aja bisa. Untuk gearnya ini sih tetap dipakai. Ini ukurannya itu sama kayak Win teman-teman. Untuk primernya itu 18, mana ya? Nah ini untuk primernya 18 teman-teman. Kemudian untuk skundernya ini 67 mata. Tapi ini akan jadi ancang-ancang kita, karena untuk cc di atas 150 udah kurang gigi ya, biarpun udah 5 persnelong tapi masih terasa kurang panjang teman-teman. Jadi nanti ini akan kita pakai yang 66 mata sama 21 mata ya untuk primer. Kemudian untuk plat kopling, ini plat koplingnya GL series teman-teman. Jadi untuk di mangkok gininya masuk ya, pas teman-teman, ya sama. Kemudian ini ada sedikit perbaikan juga teman-teman di stud kamratnya teman-teman. Jadi ini untuk stud kamrat sudah pernah saya cek, sisanya sedikit sekali ya, kalau emang dia sudah ditempatkan di dalam itu sisanya cuma beberapa gigi teman-teman. Jadi pirnya itu kalau udah hampir sampai mentok itu nggak bagus ya untuk tolak baliknya teman-teman. Jadi saya tambahin sedikit, saya bentuk ulang, saya perpanjang agar dia nanti nonjoknya sedikit teman-teman. Nah kalau aslinya dia segini ya, segini, sisanya mungkin lagi 4 klik, udah mau habis. Sekarang saya tambahin lagi, mungkin dia nanti sisa masih banyak teman-teman. Jadi untuk main pairnya itu lebih keras ya, lebih kuat untuk mendorong dari lidah tensionernya teman-teman. Setelah itu sekalian aja kita review ya. Ini akan kita pakai, ini adalah ukuran 65, punyaannya Fiction and Mac MX sama teman-teman. Dan ini mereknya adalah XTR. Kemudian tipe forged ya, forging. Kenapa saya pilih ini teman-teman? Awalnya saya pengen FJM ya, FJN, karena harganya lumayan wah. Kemudian katanya sih dari Thailandnya itu ada yang versi Cinanya teman-teman, Taiwan apa Cina. Jadi agak sedikit ragu ya. Bedanya itu katanya di sini teman-teman. Kalau yang versi Taiwan atau Cinanya itu bukan Taiwan ya, Cina ya. Di sini tuh tebal teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya beli piston FJN itu di bagian pantat pistonnya ini tebal, terutama di sini teman-teman, di pinggir bagian geseknya ini tebal. Itu dipastikan Cina teman-teman. Kalau yang asli itu dia tipis. Dan ini biarpun pistonnya XTR, tapi dia kerjasamanya sama FJN teman-teman. Jadi inilah FJN ya. Bedanya lagi, kalau kalian teman-teman lihat dalamnya ini agak keemasan dia teman-teman. Kalau kena sinar itu agak sedikit keemasan. Bagian dalamnya itu ya sedikit keemasan. Jadi itulah yang ori teman-teman. Ini saya dapat dengan harga sekitar 400-an. Kalau untuk FJN yang asli itu sekitar, yang bukan yang asli ya, yang emang khusus mereknya FJN, nggak isi embel-embel XTR ini, dia harganya itu kurang lebih sekitar 600 sampai 700, malah ada yang 800 teman-teman, tergantung ukuran juga ya. Nah ini kalau dibandingkan dengan piston aslinya ini hampir mirip teman-teman. Dari segi bentuk-bentukannya itu hampir mirip.
Ada bagian sininya hampir mirip teman-teman. Kemudian dari segi berat, lebih berat ini ya, biarpun ini nggak isi pen, ini isi pen, lebih berat yang ini teman-teman. Kemudian dari segi finishingnya juga lebih kuatan ini kayaknya teman-teman. Ini kemarin yang kalah itu di ringnya ya, bukan di bagian sininya teman-teman. Kebetulan nggak ada juga yang jual ringnya doang, jadi terpaksa kita ganti. Bukan terpaksa sih, hitung-hitung juga biar bertambah sedikit cc nya teman-teman ya, biar nggak tanggung 180, biar genep aja lah 200 teman-teman. Jadi bedanya itu di sini teman-teman. Sebentar, nih ada hujan. Bedanya di sini teman-teman. Mengapa saya pakai punyanya Fiction? Karena agar sedikit mendam ya, low kompresi. Jadi untuk harian biar nggak terlalu panas mesinnya teman-teman. Ya mengimbangi, kalau ini pistonnya 62, ini 65, dengan sedikit turun, kompresinya hampir mirip ya. Jadi seperti itu teman-teman. Itu untuk piston ya. Nah kemudian sempat juga tak cocokkan dengan punyanya GL, tapi untuk rimsetnya terlalu besar teman-teman. Wah hujannya deras. Oke teman-teman, karena berhubung hujan, ini ada di udara bebas ya, di alam bebas. Kita segitu dulu ya untuk informasi yang dapat saya sampaikan dulu teman-teman. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan nunggu untuk primer sekundernya, baru kita akan lakukan perakitan teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, karena berhubung hujan, aduh. Oke teman-teman, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih.